bersama Bapak Rektor Profesor Wildan, Rektor ISBI Aceh. Hari ini kami ada di Pusat Dokumentasi Sastra Abi Yasin Jakarta dalam rangka peluncuran dan dialog buku yang ditulis oleh LK Arang, maestro sastra kita. Dan Profesor Wildan hadir sebagai narasumber utama. Beliau terbang khusus Jakarta untuk mengikuti acara ini. Nah, kita ingin tahu apa pentingnya LK Arang bagi ISBI. Oh, bagi ISBI ya. Pentingnya LK Arang bagi ISBI sama dengan pentingnya bagi Indonesia. Ya. Karena ISBI itu miliknya Indonesia. Di sana ada sudut-sudut, ada kamar-kamar yang perlu diisi oleh banyak aspek kehidupan. Salah satu aspeknya itu menyangkut dengan seni, sastra, dan karya-karya LK Arang sangat monumental, penting, dan memang mewah. Oleh karenanya, karya yang monumental, penting, dan mewah itu perlu masuk ke relung-relung jiwa pembelajar atau mahasiswa, juga dosen, akademisi yang sedang berkiprah di ISBI tercinta, di ISBI Aceh, Kota Jantung. Nanti akan disiapkan satu ruang dokumentasi atau apa? Itu sesuatu yang praktikal sifatnya. Kalau yang tadi yang hakikatnya, yang praktikalnya adalah bagaimana kita bisa mendokumentasikan karya-karya beliau. Tapi bukan hanya karya beliau sebenarnya. Kalau tadi saya sebut kita akan menyediakan LK Arang Corner. Kalau nanti kita merasa karyanya belum terkumpul semuanya, ada karya-karya yang lain dari seniman-seniman Gayo misalnya, satu kelompok itu, kita buat Gayonis Corner. Jika terkumpullah sejumlah karya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Dan satu lagi, kira-kira apa yang bisa diharapkan dari acara ini? Ini apresiasi yang luar biasa. Apresiasi ini tidak hanya di sini saya pikir, ini akan perlu dilebarkan, perlu dimasyarakatkan ke seluruh masyarakat Indonesia yang betul-betul merasa bahwa seni bersastra itu merupakan milik kita. Dan ini unik dengan cara berdiskusi, meluncurkan buku, dan ini kita berharap akan beranak pinak. Dan saya yakin Pak LK Arang di sisa-sisa usianya akan terus produktif dan semakin matang. Dan apa yang beliau lakukan itu tentunya akan menjadi inspirasi kita, akan masuk dalam jiwa kita untuk mengikuti jejak yang memungkinkan ini. Baik, terima kasih. Saya Fikar Weda dari ruang PDS Abi Yasin Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Weda untuk Le Putra Channel. Saya berada di Pusat Dokumentasi Sastra Abi Yasin, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Hari ini dalam rangka peluncuran dan pembahasan buku karya penyair LK Arang. Buku itu buku puisi yang berjudul Didong dan Tarimul. Puisi Didong ditulis oleh penyair LK Arang. Dan di sebelah kanan saya ini ada anak muda Rahmat Niko. Beliau melihat LK Arang dari perspektif generasi milenial. Jadi apa pandangan beliau tentang LK Arang? Nanti kita gali pendapatnya. Sekarang kepada Pak LK Arang, bagaimana Bapak menulis buku ini, Pak? Ini pertanyaan menarik buat saya, karena agak berbeda dengan buku yang lain. Buku yang lain kita mempertimbangkan, kita punya waktu untuk menulisnya. Yang ini tiba-tiba, tiba-tibanya pada suatu saat kami sejumlah teman Kiai Didong dan gue diundang oleh sebuah yayasan ke Jakarta untuk mengisi panggung maestro. Nah, dan dalam perjalanan ini saya coba menulis apa yang saya alami dan saya praktek. Nah, kita mencipta buku dan dihimpun di seorang teman, dan teman ini kemudian menyusun rapi pada ada pembukaan maestro 11 kalau nggak salah di museum. Buku itu persis bisa diterbitkan. Akhirnya diuntukkan waktu itu pada hari itu untuk resmi di pelayanan masyarakat. Dan
Dan hari ini kebetulan PDS Habib Yassin memberi kesempatan untuk dilanjutkan dan diskusikan sehingga ada kebukaan baik dalam forum yang lebih luas. Ya, jadi prosesnya agak unik. Ya. Jadi spontan mengalir, Ya. spontan mengalir. Nah, ini ciri khas dari penerbitan buku ini. Berbeda dengan buku-buku yang lain. Ya. Buku yang lain mungkin direncanakan dulu, ininya, daftar isinya, apanya direncanakan. Tapi ini tidak. Ini spontan dan mengalir. Karena itu orisinalitas buku ini memang sangat kuat sekali. Nah, itu dari sisi LKR. Sekarang dari sisi anak muda. Rahmat Miko adalah seorang generasi generasi milenial yang beraktivitas di dua bidang, seni didong dan kopi. Nah, bagaimana Rahmat Miko yang tergabung dalam Sanggar Begayon sekarang memandang sosok LKR? Silakan. Baik, dari kita perkumpulan yang terdiri dari mayoritas anak muda yang merupakan Begayon sekarang berada di Jakarta pusatnya, kita memandang bahwa Awan LKR salah seorang yang inspiratif dan sangat layak dan sangat harus dicontoh oleh kalangan teman-teman saya, angkatan saya, dan lain-lainnya. Karena selain beliau bisa berkarya, beliau juga bisa mempublikasikannya dan tidak ketinggalan zaman. Metodenya ikut modern. Bisa kita sebut dia orang zaman karena kelahiran zaman dahulu, berbeda dengan kita yang masih sangat muda secara usia. Tapi modernisasi dia tetap ikut. Ya seperti tadi pernah dibilang dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi. Beliau mengikuti perkembangan zamannya. Dan mungkin kita sebagai anak muda belum tentu mampu melakukannya. Tapi harusnya kita bisa lebih mampu melakukan dari Awan yang sudah seperti ini. Sementara seperti itu kira-kira. Ini usia Pak LKR sekarang 88 tahun, 88 tahun, dan kita juga menyebut beliau ini sebagai salah seorang YouTuber tertua. Karena sampai sekarang masih tetap aktif di dunia digital, di dunia media sosial, dan karya-karya beliau ditayangkan di media-media sosial, YouTube dan lain-lain yang kemudian di-share ke banyak grup ya, dan kita bisa menikmati karya-karya. Dan sebagian dari karya-karya ini tadi pernah dipublikasi di media-media sosial. Ini saya kira dua hal penting dari pertemuan kita pada kesempatan ini, bagaimana seorang LKR, seorang maestro, dan bagaimana seorang anak muda yang mendapat semangat atau support dari sebuah generasi benar mereka. Saya Fikar Weda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.